Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua yang mendengarkan sehat lahir maupun batin, sehat fisik maupun jiwa. Kembali dengan saya Doverto Albar di channel YouTube Negari Mata Dewa. Sekarang kita akan membahas tentang meneladani akhlak dan adab Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia. Saking mulianya, orang non-muslim pun mengakuinya. Ia pernah berkata, seorang anak yatim piatu yang hanya dengan alat seminim mungkin mampu mempengaruhi jutaan orang. Bahkan orang itu pun jatuh cinta dengan alat sederhana. Ya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendakinya, maka terjadilah. Jadi, akhlak dan adab Nabi ini patut kita tiru. Jadi, apa itu akhlak? Akhlak itu keluar dengan sendirinya, tanpa di planning, tanpa aba-aba, otomatis keluar. Berbeda dengan moral itu bisa dibuat, sedangkan akhlak tidak. Jadi akhlak ini akan muncul otomatis. Jadi untuk membentuknya harus dibiasakan. Kalau masih dibuat-buat, itu bukanlah akhlak, itu namanya moral. Jadi akhlak itu munculnya otomatis. Dan akhlak Nabi itu pemaaf dan tidak mau berdebat dengan orang bodoh gitu. Jadi waktu kecil Nabi Muhammad itu seorang pengembala, jauh dari keramaian. Dan juga Rasulullah dilindungi oleh Allah langsung dan diajari oleh Allah langsung. Jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu dilindungi dan diajari oleh Allah langsung. Selanjutnya kita akan membahas ke ciri fisiknya Rasulullah. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan, dengan bulu mata yang lentik dan alis yang panjang, lembut, bersih dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bahkan lebih indah dengan rambut ikal dan hidung yang mancung, pipi yang putih bersih. Bibir dan mulut Muhammad sangat indah, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dengan rangkaian gigi yang tersusun rapi dan bersih. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Leher beliau jenjang dan berkulit putih. Badan beliau sangat ideal dan gagah, tidak terlalu gendut dan juga tidak terlalu kurus. Dengan dada yang bidang, lengan dan tangan beliau sangat kekar dan telapak tangan lebar dengan jemari yang lentik dan panjang. Betis dan kaki beliau sangat kokoh dan kuat. Ketika berjalan terlihat tegap dan penuh semangat. Jadi Rasulullah itu pemberani dan penuh semangat. Gitu. Kita kembali ke topik pembahasan kita tadi, yaitu akhlak Rasulullah. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali,
Pertama, Rasulullah itu pemurah, tidak pelit, pemurah dengan siapapun, penyabar, tidak tergesa-gesa, tenang, adil, pemaaf, tidak pendendam, dermawan, murah membantu siapapun, pemberani. Ini ada riwayat cerita di waktu perang, para sahabat itu berlindung di belakangnya Rasulullah gitu. Itu menunjukkan Rasulullah itu pemberani. Jadi di waktu orang berkata-kata, akan tetapi beliau tidak setuju atau tidak suka dengan kata-kata orang itu, tidak langsung memutuskannya, tidak langsung menyanggah. Itu akhlak Rasulullah. Tidak pernah marah meskipun apabila terpaksa menegur seseorang. Beliau lalu memberikan hiburan dan memperlihatkan kebaikan kepada orang itu. Selalu mendahulukan keperluan orang lain. Itu akhlak Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Selanjutnya akhlak Rasulullah dalam bukunya Syekh Rahman Mubarakpuri, seorang syekh dari India. Itu Rasulullah itu sangat pemberani. Sesuai dengan cerita, ada riwayat cerita tadi, di waktu perang, saking beraninya Rasulullah, sahabat itu berlindung, para sahabat berlindung di belakang Rasulullah. Dapat dipercaya, al-amin, tawadu dan jauh dari sifat sombong. Tidak merasa tinggi dan tidak pula merasa rendah diri. Selalu memenuhi janji, menjambung tali persaudaraan, penyayang dan lembut terhadap orang lain, suka memaafkan dan lapang dada, senantiasa gembira meski lebih banyak diam. Tawa beliau adalah dengan senyuman. Senyum itu ibadah. Rajin beribadah kepada Allah. Cerdas, tapi tidak licik. Selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah dan tidak pernah berputus asa. Jadi itu tadi akhlak Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan juga dalam bukunya Syekh Rahman Mubarakpuri, seorang syekh dari India. Sekarang kita pergi ke adab bertutur katanya Rasulullah. Rasulullah itu kalau bicara itu lemah lembut gitu, tenang. Yang dipakainya nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, santai, fasih. Kata-katanya fasih, berbobot, tidak bertele-tele, to the point gitu, cuman berbobot. Siapa yang mendengar perkataan beliau, niscaya orang itu akan mengingat sepanjang hidupnya, karena kata-katanya itu indah, selalu tersenyum, tidak pernah mengutuk atau menghina orang lain. Kadang bergurau namun tidak berdusta. Itu kan ada saat kita nongkrong contohnya kan, untuk mencari topik pembicaraan kita rela berbohong, hanya ingin bercanda dengan kawan-kawan gitu kan. Di saat beliau tertawa namun tidak sampai terbahak-bahak gitu. Lebih banyak diam
untuk menyimak pembicaraan orang lain, tidak berbicara jika tidak ada keperluan. Ini beliau itu bicara yang perlunya saja gitu. Kalau berjalan yang perlunya saja, kalau tidak perlu dia tidak berjalan. Begitupun dengan berbicara. Nah, selanjutnya adab menghadapi masalah. Kita sebagai manusia pasti ada masalah. Kita tirulah adabnya Rasulullah di saat beliau sedang dilanda masalah. Jadi adab menghadapi masalah. Pertama, adil. Adil kita dengan diri sendiri. Adil dengan orang lain. Adil dengan saudara, dengan siapapun. Jadi tidak berat sebelah. Itu pertama. Yang kedua, menghindari prasangka buruk. Untuk menghadapi masalah, prasangka buruk ini sering datang tiba-tiba, seperti tamu tak diundang. Jadi ini harus dihindari, agar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Menghormati kebenaran dan ilmu. Mengurangi sumber perdebatan atau perselisihan. Mengutamakan persaudaraan. Itu adab menghadapi masalah. Selanjutnya adab bertetangga Rasulullah. Tidak mempersulit mereka, misalnya dengan meletakkan kayu menghalangi jalan atau mempersempit jalan masuk ke rumahnya. Contohnya punya tanah nih, ya mentang-mentang tanah kita ya kan, ya kita hadang, itu tidak boleh. Adab Rasulullah itu tidak seperti itu. Tidak menyebar aib atau kesalahan orang lain. Atau menyebar kesalahan, menggunjing, menggibah tentangnya gitu. Membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan tetangganya. Berbicaralah kepada mereka dengan lemah lembut. Memberitahu apa yang tidak diketahuinya tentang urusan duniawi dan agama. Contohnya gini, kita punya tetangga nih, paham ilmu psikologi. Yang tetangga itu paham ilmu filsafat. Yang depan paham ilmu tasawuf. Ya kan bisa berbagi, saling berbagi. Jadi itu adab tetangganya Rasulullah. Nah, selanjutnya adab bersahabat. Pertama, temui dan kunjungi sahabat. Bahkan musuh pun. Dengan wajah yang dibalut keramahan dan senyum. Jangan menunjukkan sikap menghinakan. Jangan menakuti dan menakutkan mereka. Serta jangan merasa takut kepada mereka. Muliakan mereka, jangan bersikap sombong di hadapan mereka. Karena sombong itu bukan pakaian kita, tapi pakaian Sang Maha Pencipta. Hormati tanpa rendah diri di depan mereka. Jangan menunjukkan sikap berlebihan, over, egois berlebihan, semuanya berlebihan. Itu tidak baik. Jangan egois dan perhatikan sopan santun di hadapan mereka. Ini adab bersahabat Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah pernah bersabda, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah.
Anjuran ma'ruf dan melarang kemungkaran adalah sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat di jalan adalah sedekah. Menuntun orang buta adalah sedekah. Menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalan adalah sedekah. Kamu menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu adab bersahabatnya Rasulullah. Ini ada juga adab kepada musuh, bukan kepada sahabat saja, bukan kepada tetangga. Kepada musuh juga ada adabnya. Adab kepada musuh, orang yang tidak disukai gitu. Tidak mengumpat atau menghinakannya gitu. Ini ada riwayat ketika pasukan Islam menang dalam perang Badar. Rasulullah melarang umat Islam mengumpat korban perang Badar dari kalangan kaum musyrik atau bersorak-sorai merayakan kemenangan. Karena bersorak-sorai itu akan menyakitkan hati orang-orang yang masih hidup, yang kalah itu. Seperti itu ada Rasulullah kepada musuh. Kalau menang tidak terlena gitu dengan kemenangan. Dipikirkan juga perasaan orang yang masih hidup. Mendoakan musuhnya itu ada, bisa kita lihat di riwayat ceritanya Rasulullah. Karena singkatnya waktu, kita lanjut saja, tidak melanatkan musuh. Oke. Selanjutnya kita tambah dengan adab makannya Rasulullah. Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi tidak mengikuti nafsunya. Berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Lebih suka makan bersama orang banyak, orang ramai. Jadi sosial Rasulullah itu tinggi. Tidak memakan makanan yang masih panas, apalagi haram. Beliau suka daging, tetapi yang paling sering dikonsumsi beliau adalah kurma kering, tamar dan air. Jadi beliau suka sayuran seperti labu, tomat, dan wortel, namun tidak suka bawang putih atau bawang merah, meskipun tidak mengharamkan. Walaupun bawang putih, bawang merah itu tidak haram, tapi beliau tidak suka. Beliau suka makanan-makanan yang bergizi, baik untuk gizi otaknya, tubuhnya, semuanya. Tidak pernah mencela makanan, tidak menyisakan makanan. Beliau bersabda, banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Di waktu itu beliau pernah menjilat sisa makanan di tangannya. Beliau akan memakan apa saja yang disediakan. Jika makanan tidak tersedia, beliau keberatan dan berpuasa. Beliau tidak keberatan ya. Jika kalau tidak ada makanan, beliau tidak keberatan untuk berpuasa. Ini penutup sisi kesederhanaan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sempat menganjal perutnya dengan batu, disabuk karena lapar. Tempat tidur beliau terbuat dari pelepah kurma dan kulit yang disamak. Tidak merasa malu duduk pada selembar kain di atas keledai
dan membonceng seseorang di belakang beliau. Kalau di zaman sekarang tidak malu naik Gojek ya, atau naik ojek itu, atau menggonceng orang lain. Suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan, walau dari seorang hamba. Memperbaiki alas kaki sendiri, menambal sendiri baju yang sobek. Suka membantu pekerjaan rumah tangga para istri beliau. Selalu menyapa dan memberi salam dahulu kepada orang yang ditemuinya, meskipun itu anak kecil. Duduk bersama sahabat, beliau seperti orang kebanyakan. Tidak meninggikan dan tidak merendahkan diri. Beda rendah diri dengan rendah hati, itu beda. Jadi saya rasa cuman itu. Saya belajar dengan cara ini, saya belajar juga. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun kawan-kawan dan para sahabat yang mendengarkannya. Semoga Allah meridhoi. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.